Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel HY TV. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kerapatan. Mana nih kerapatan? Nah, ini kerapatan. Oke, kita garis bawahi dulu kerapatan. Nah, kerapatan itu apa sih? Jadi pertama itu keadaan bahan itu secara keseluruhan itu dapat dibagi dua menjadi zat padat dan fluida. Nah, zat padat itu sendiri, zat padat kita tulis saja zat padat. Nah, itu cenderung mempertahankan diri atau tegar bentuknya. Tegar, terus tidak gampang berubah. Nah, itu maksudnya. Terus untuk fluida itu kan sesuatu yang mengalir kan. Fluida itu sesuatu yang mengalir. Nah, berarti ada apa aja nih? Pertama ada air atau cairan, kedua itu apa? Gas atau udara. Ini sesuatu yang mengalir. Nah, fluida itu sendiri, fluida itu sendiri itu cenderung bisa ini maksudnya bisa mengikuti tempatnya. Kalau air atau cairan, air itu mengikuti bentuknya, mengikuti bentuk atau wadah, mengikuti wadah. Nah, kalau gas itu mengisi ruang kosong. Jadi dia akan mengisi ruang kosong. Mengisi ruang kosong itu di sini berarti mengisi ruang tanpa peduli bentuknya. Jadi mengisi ruang tanpa peduli bentuk wadahnya. Nah, perbedaannya di situ antara gas dan cairan atau air. Nah, kalau air sendiri itu kita ganti pulpennya. Kalau air itu sendiri itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau misalnya dia itu pasti akan mengalir dari atas ke bawah, itu air sifatnya. Mengikuti gravitasi, Nah, ini untuk air. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerapatan. Tadi kan ini tentang pendahuluannya. Nah, kita masuk ke kerapatan. Jadi kerapatan itu apa sih? Nah, kita tulis dulu. Kerapatan adalah, kalau misalnya di pengertiannya itu adalah rasio massa terhadap apa? Terhadap volumenya. Jadi misalnya kita punya suatu benda nih. Kita punya suatu benda. Ini masanya berapa? Misalnya volumenya kita bentuk seperti ini, volumenya persegi. Nah, ini masanya berapa? Terus volumenya berapa? Volume dari benda ini. Nanti bakalan ketemu kerapatannya. Jadi kalau misalnya kita tulis kerapatan, kita pinggirin dulu. Kerapatan sama dengan apa? Tadi massa dari benda dibagi volumenya kan. Nah, itu dari kerapatan. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Yunani atau dalam perlambangan itu dikasih lambang rho. Nah, ini rapat rho, atau bisa jadi seperti ini, M per V, ya kan? Ini adalah rho, kerapatan. Nah, terus misalnya kita akan mencari kerapatan sebuah air.
Nah, kita tahu nih kalau misal dalam literatur itu kerapatan air, kita cari dulu. Kerapatan air itu dalam literatur itu 1 gram per sentimeter kubik. Nah, ini dalam satuan apa? Dalam satuan CGS. CGS itu centimeter gram second. Nah, kita akan mengubahnya dalam bentuk satuan internasional. Gimana sih kalau misalnya dalam satuan internasional? Satuan SI atau itu. Nah, ya udah, caranya gampang seperti ini. Kita harus ingat pelajaran yang kemarin itu tentang faktor konversi. Jadi ada rho, misalnya gini, kerapatan air 1 gram per sentimeter kubik. Nah, dikali, kita kan bakalan menjadi ini kilogram per meter kubik kan. Ya udah, kita cari aja. Ini dikali kilogram, 1 kilogram per 1 kilogram itu berapa gram? Nah, 10 pangkat 3 atau 1000 kan. Dikali yang ini berarti 100 cm. Ini dijadiin meter ya. Jadi 100 cm ini jadi meter. Nah, ini kan pangkat 3 kan. Nah, ya udah, nanti ketemunya kita ubah. Nanti ketemunya 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Nah, ini untuk kerapatan air. Ini dalam satuan apa? Satuan SI. Nah, kita lanjut lagi. Ini catatan. Jadi catatan kerapatan air berubah. Jadi kerapatan air itu bisa berubah dengan berubahnya temperatur. Nah, catatan nih atau note. Kerapatan air dapat berubah karena perubahan temperatur. Nah, harus diingat-ingat ya. Nah, jadi ini 10 atau 1 gram ini 10, jadi 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik itu ada menyatakan nilai maksimum yang terjadi pada 4 Celcius. Jadi ini temperaturnya pada temperatur berapa ya? 4 derajat Celcius. Ini harus dicatat nih. Nah, biasanya kan satuan untuk volume ya. Biasanya untuk satuan volume itu bentuknya apa? Liter kan? Biasanya kita catat dulu. Biasanya satuan volume itu apa? Liter. Ya kan? Nah, udah, kita ubah aja dulu. 1 liter sama dengan berapa? 10 pangkat 3 cm kubik. Terus sama dengan, berarti sama aja 10 minus 3 meter kubik, ya kan? Bener gak? Nah, ini volume. Ya udah, jadi kalau misalnya kita ingin mencari
kerapatan airnya dalam satuan liter, kerapatan air satuannya liter, itu sama aja 1 kilogram per liter, ya kan? Oke, jadi kan caranya gampang aja. Jadi 1 liter per 10 pangkat minus 3 sama dengan meter. Nah, pangkat 3. Nah, nanti masukin ke ini, angka ini dimasukin. Lalu angka ini, angka yang ini dimasukin ke mana tadi? Nah, ini yang 10 pangkat 3 kilogram meter. Nah, nanti ini diganti dengan ini, ya kan? Nah, caranya begitu nanti. Oke, tadi udah kita belajar ini dulu ya teman-teman. Nanti kalau kebanyakan juga pusing. Jadi kita tadi udah belajar tentang kerapatan. Jadi pertama, keadaan bahan itu terbagi zat padat dan zat fluida. Terus kerapatan itu massa dibagi volume. Nah, untuk kerapatan air, jadi kita patokannya di kerapatan air itu 1 gram per centimeter kubik, atau dalam satuan internasional 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik, atau dalam biasanya volume itu liter, jadi 1 kilogram per liter. Nah, sekian dulu. Nanti terima kasih telah menonton. Kalau misalnya ada salah-salah satuan atau rumus, bisa langsung aja komen di sini. Nanti kita saling koreksi bagaimana mencari yang benarnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.